Kita tahu bahwa perkembangan teknologi tidak akan pernah habis dimakan waktu. Setiap waktu demi waktu, perkembangan teknologi terus berkembang, terutama di bidang komputasi, yang saat ini sudah dapat dikatakan maju. Tapi, ini mungkin hanya awal dari perkembangan komputasi. Mengapa? Komputasi memang terdengar canggih pada masa ini, dari perkembangan hardware yang meningkat seperti komputer lama kalian yang hanya dapat digunakan untuk sekedar bermain game, dan kadang sedikit lag ataupun lag terus-terusan. Dan sekarang dengan hadirnya hardware terbaik dari berbagai vendor yang ada, kita bahkan dapat bermain game dengan nyaman tanpa lag. Bahkan lebih baik dari itu. Seperti GTX 180 dengan SLI atau AMD Ryzen dengan overclock akan membuat bermain game kalian tidak ada hambatannya seperti di jalan tol. Oke, jadi sebenarnya semua itu tidak ada apanya dengan quantum computer. Yap, tidak ada apanya. Jadi sebenarnya apa itu quantum computer, dan mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar kata ini yang dimana jenis komputer ini bisa dikatakan jauh lebih baik dengan komputer generasi kelima, yaitu komputer yang ada sekarang ini, yang biasa kita gunakan di abad 21 lebih tepatnya. Jadi inilah dia, quantum computer, dan apa pengaruhnya oleh dunia entertainment, yaitu pada game. Oke, sebelum itu kita perlu tahu apa itu quantum computer kan? Quantum komputer memiliki perbedaan sistem komputasi pada dasarnya, di mana quantum komputer menggunakan fenomena mekanika kuantum yang berkaitan dengan superposisi dan keterkaitan. Yaitu mekanika kuantum adalah sebuah cabang dasar fisika baru yang menggantikan mekanika fisika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Oke, ini mulai terdengar membingungkan dan membosankan, but tunggu lo, jangan ganti salurannya, oke? Oke, kita langsung saja masuk intinya. Jadi, komputer yang kita gunakan sekarang ini menggunakan sistem yang bernama bit, di mana setiap bit mewakili 1 atau 0. Dan setiap bit ini akan dikonversi oleh sebuah gerbang logika yang mengubah setiap bit menjadi bit lain. Dan di komputer kalian terdapat banyak sekali gerbang logika ini pada chipnya untuk mentransformasikan data yang ada. Sedangkan, quantum komputer menggunakan sistem qubit, di mana sistem yang setiap qubitnya dapat mewakili 1 dan 0. Ini berbeda, oke? Jadi setiap bit dapat mewakili 1 atau 0, sedangkan setiap qubit mewakili 1 dan 0. Inilah yang disebut superposisi pada quantum computer. Karena dengan adanya sistem seperti ini, quantum computer yang ada akan memiliki kemampuan yang benar-benar cepat dari komputer klasik. Karena setiap proses game yang kalian jalankan terdapat proses bit yang sangat banyak dan rumit yang ada pada hardware komputer kalian, seperti proses transformasi data bit di gerbang logika agar menjadi bit lain. Dan ini juga salah satu penyebab kenapa PC dapat panas. Yap, karena proses yang sangat banyak ini, sehingga menghasilkan tampilan gameplay di layar monitor yang digunakan. Tapi, dengan penggunaan sistem bit ini dan gerbang logika untuk mengubah setiap data-data bit, akan memerlukan waktu pemrosesan, sehingga jika spesifikasi komputer tidak sesuai dengan game, maka game akan lag kan? Dan untuk mengatasinya kita perlu hardware yang lebih bertenaga lagi untuk dapat memproses bit-bit tersebut, agar game yang dimainkan tidak lag. Dan jika menggunakan qubit pada quantum computer, data setiap qubit dapat mewakili nilai 1 atau 0. Dan pemrosesan ini pada hardware dapat lebih cepat karena setiap qubit dapat menjadi dua posisi, yaitu 1 dan 0. Maka proses pada komputer juga akan jauh lebih cepat dari komputer klasik, dan kemungkinan susunan hardware-nya pun berbeda. Dan juga game yang dijalankan akan mendapatkan performa yang sangat baik. Mungkin Counter-Strike dengan frame rate kurang lebih 1200, atau Doom dengan 600 fps. Tapi itu masih perkiraan saja. Karena quantum komputer berbeda dengan komputer biasa, sehingga kita juga belum tahu kegunaan lebih jauhnya. Komputer di sini bukan didefinisikan PC saja, karena konsol game, laptop, tablet, dan berbagai alat elektronik yang kalian gunakan menggunakan arsitektur komputasi. Dan kembali lagi, jika quantum komputer menjadi komersial, ini akan mengubah struktur hardware dari struktur komputer klasik yang menggunakan prosesor, RAM, hard disk, VGA, dan sebagainya, dan mungkin mengubahnya atau menggabungkannya menjadi satu ataupun lebih. Karena quantum komputer memiliki cara tersendirinya memproses data, bukan lagi mencari data, menyimpan data di RAM, kemudian menampilkannya di layar, tetapi karena kemampuan superposisinya itu, komputer ini mungkin berbeda cara pemrosesannya. Tapi, quantum komputer masih sangat awal. Bahkan Google, NASA, dan Microsoft masih tahap awal untuk mengembangkan komputer ini.
Dan jika komputer ini berhasil dibuat, maka satu langkah besar bagi peradaban manusia atau alat ini hanya untuk dispesialkan. Bayangkan saja jika komputer dapat memproses komputasi paralel miliaran alam semesta dalam waktu yang sama. It's amazing.